Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, hari ini kita sambung lagi bab 3 ayat 27 hingga ke 1 yang bertajuk Kenapa Perbenaran Mesti Melalui Iman. Ayat 27, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum ini, Paulus memberitahu bahwa semua orang telah berdosa. Dan melalui pengorbanan Yesus, ya manusia dapat diselamatkan. Dan pengorbanan Yesus bukan saja telah mengampunkan dosa, tetapi juga telah menghasilkan beberapa perkara, yaitu perbenaran yang mengistiharkan kita tidak bersalah, penebusan, di mana kita dibebaskan dari perhambaan dosa, dan pendamaian yang mendamaikan perhubungan kita dengan Tuhan. Maka saudara, kita memiliki suatu keselamatan yang sangat kaya. Petikan hari ini memberitahu kita dengan lebih lanjut kenapa perbenaran mesti melalui iman. Ayat 27 sekali lagi, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Paulus menanyakan soalan ini ya dari ayat tadi ke, bolehkah kita bangga atau bermegah dengan apa yang kita telah lakukan untuk Tuhan? Ya, untuk jawab soalan ini kita harus tanya, keselamatan bermula dari manusia atau dari Tuhan? Ya, kenapa ini penting? Sebab kalau keselamatan bermula dari manusia, ya, maka manusia mempunyai sesuatu untuk bermegah, ya, dengan berkata, ya saya pergi ke gereja, saya memberi uang persembahan, saya memberi persepuluhan, saya memenuhi syarat hukum Allah, saya setia, saya taat, saya baca firman Tuhan, saya buat saat teduh. Nah, adakah ini caranya kita pergi ke surga? Ya, maka soalan ini penting karena ia fokus kepada siapa yang memberi keselamatan. Adakah keselamatan bermula dengan manusia atau dengan Tuhan? Ya, jawabannya sangat jelas ya. Ia bermula dengan Tuhan. Keselamatan bermula dengan Tuhan. Karena keselamatan adalah satu anugerah dari Tuhan, ya, maka sudah pasti ia bermula dari Tuhan. Ya, kalau keselamatan bermula dari Tuhan, maka Tuhan yang mendapat segala pujian dan kemuliaan. Maka kita boleh jawab soalan Paulus dalam ayat ini. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Dan jawabannya ialah sama sekali tidak. Tidak ada. Itulah jawaban Paulus. Kalau tidak ada apa yang boleh kita megahkan
di hadapan Tuhan, ya, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan juga tidak dapat selamatkan kita. Ya, bermaksud keselamatan kepada hidup yang kekal tidak dapat bergantung semata-matanya kepada perbuatan. Kesetiaan kita kepada agama, ibadah dan hukum Taurat, semuanya ini tidak dapat selamatkan kita, ya, kecuali melalui iman yang percaya. Ya, kita harus sadar, ya, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Ya, manusia memang tidak dapat selamatkan diri dengan hanya berbuat baik, ya, untuk coba menutup atau menanggung dosa. Ya, kita harus ingat satu perkara yang sangat penting, kita juga harus menanggung kemurkaan Allah yang dahsyat. Dan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menanggung kemurkaan Allah yang dahsyat. Ya, tidak boleh. Ya, tapi puji Tuhan, kemurkaan Allah telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ya, Yesus telah meredakan kemurkaan Allah dan karena itu Yesus telah menjadi jalan pendamaian ya di antara Allah dan manusia. Amin. Ya, maka Paulus dengan yakinnya mengatakan dalam ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kamu juga boleh tambah di sana, dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan perbuatan baik. Bukan karena ia baik, bukan karena ia orang yang saleh, bukan karena ia adalah alim, bukan karena ia pergi gereja, bukan karena ia telah memberi uang persembahan dan sebagainya. Ya, manusia dibenarkan karena iman. Nah, di sini Paulus menekankan sekali lagi pentingnya hanya iman, ya, iman yang percaya kita diselamatkan. Ya, bukannya iman plus perbuatan, ya, tapi hanya iman. Ya, sebab kalau kita kata iman plus perbuatan, ya, ini menandakan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu tidak cukup untuk selamatkan kita. Tidak cukup. Ya, kalau tidak cukup, maka ianya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, ya maka sia-sialah kematian Yesus di atas kayu salib. Dan ini akan menjadi satu kehinaan kepada Yesus, yang mana sia-sia saja Yesus disiksa untuk selamatkan kita dengan mati di atas kayu salib. Tapi saudara, Yesus benar-benar mati. Ya, bukan setengah mati atau hampir mati, tapi benar-benar mati dan mayatnya dikuburkan. Ya saudara, kalau benar-benar mati, maka hutang dosa kita telah dibayar penuh. Amin. Dan kalau sudah dibayar penuh, maka tak perlu lagi tambah apa-apa lagi kepada kematian Yesus. Ya, tak perlu tambah apa-apa syarat lagi kepada keselamatan manusia. Maka kita harus ingat ini ya. Dan semua syarat-syarat keselamatan telah dipenuhi oleh Yesus Kristus yang sempurna. Ya, yaitu semua tuntutan-tuntutan hukum Allah telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus telah menanggung segala penghakiman Allah yang seharusnya jatuh atas kita. Lalu Yesus ini ya menjadi pengganti manusia. Ya, Yesus mengambil tempat kita. Amin kan? Ya, saudara, dalam ayat ini Ibrani 10 ayat 11 adalah satu ayat yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya, luar biasa saudara. Tak perlu lagi buat apa-apa untuk diselamatkan. Tak perlu. Ya, kita telah disempurnakan oleh satu korban saja sekarang ini ya. Sekarang
telah disempurnakan. Jangan tambah apa lagi untuk keselamatan. Ya, korban Yesus, ya, bukan kita. Saudara, maka kita diperbenarkan karena iman kita yang percaya kepada Yesus, ya, dan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Nah, kenapa iman? Kenapa iman? Ya, supaya ia membatalkan segala kebanggaan manusia yang coba memegahkan perbuatan-perbuatan sebagai cara keselamatan. Ingat, bukan dengan atau melalui perbuatan. Nah, kenapa iman? Ya, supaya iman memberi kemuliaan kepada apa yang Tuhan telah lakukan untuk selamatkan kita. Ya, dan bukan apa yang telah kita lakukan. Ya, kenapa iman? Ya, supaya kita sadar kita tidak dapat memenuhi semua tuntutan hukum Allah yang sempurna. Kita sendiri pun tidak sempurna. Maka kita sememangnya perlu diselamatkan daripada kelemahan kita. Hanya Yesus yang sempurna. Dan kenapa iman? Ya, supaya iman membawa kita kepada perhubungan dengan Tuhan. Ya, iman kepada Tuhan yang iman kepada Tuhan yang tak dapat kita lihat, tetapi kita percaya bahwa Allah itu adalah wujud dan kita perlukan iman itu untuk percaya bahwa Allah itu wujud dan Allah itu yang selamatkan kita. Amin. Nah, itulah sebabnya tidak ada apa-apa perbuatan yang boleh kita megahkan. Maka ayat ini, ayat 28, sangat penting dan mengingatkan kita semua bahwa kita diselamatkan berdasarkan iman. Ya, bukannya iman plus perbuatan ataupun melakukan hukum-hukum Taurat. Nah, tapi mungkin ada orang di zaman Paulus itu mengatakan bahwa Allah yang menyelamatkan itu adalah Allah Israel. Itu Israel punya Allah, itu orang Yahudi punya Allah. Bolehkah Allah Israel menyelamatkan bangsa-bangsa lain? Nah, jawabannya sudah pasti iya dalam ayat 29 dan ayat 30. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat kerana iman, maupun orang-orang tak bersunat juga kerana iman. Haleluya. Ya, saudara, cara keselamatan dan perbenaran melalui iman adalah sah laku ataupun applicable, adalah relevan untuk semua manusia. Semua manusia. Ya, ia tidak terhad hanya kepada bangsa Yahudi saja, ya, tetapi juga kepada semua bangsa-bangsa lain, yaitu untuk semua manusia, ya. Ya, karena apa? Karena semua manusia telah berdosa dan memang perlu diselamatkan. Nah, Paulus mengatakan di sini, kalau ada satu Allah yang membenarkan. Nah, saudara, ini sangat penting, ya. Bermaksud hanya ada satu Tuhan saja. Ya, kita memang percaya satu Tuhan saja. Satu Tuhan dan Tuhan untuk semua bangsa. Kalau ada satu Tuhan saja, maka ada satu jalan saja. Satu jalan saja kepada keselamatan. Bukan banyak-banyak jalannya. Hanya ada satu cara keselamatan untuk semua orang. Amin. Ya, tak kira siapa dia atau apa yang dia telah lakukan atau tidak lakukan. Satu cara keselamatan sebab ada satu Allah. Nah, kenapa Paulus harus menekankan hal ini? Ya, ingat, sebelum ini Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi memang sangat bangga, ya, dengan kedudukan mereka dengan Tuhan sebagai umat kepunyaan Allah. Ya, mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi orang Yahudi mulai menganggap Allah itu adalah milik mereka sendiri. Ya, Tuhan itu eksklusif untuk mereka. Dan karena itu mereka bersikap memisahkan diri dari bangsa-bangsa yang lain.
Maka bagi mereka lah ya, orang Yahudi ini kalau ada bangsa lain yang mau masuk kepada kelompok mereka, nah bangsa asing ini harus apa? Harus disunatkan dan mengikut semua upacara tradisi penyucian mereka. Tetapi ingat dalam ayat ini berkata Tuhan hanya satu. Maka cara menyelamatkan orang Yahudi sama dengan menyelamatkan orang bukan Yahudi, ya, bukan melalui sunat ataupun upacara penyucian. Tidak ada dua cara, tidak ada dua standar, ya. Tuhan tidak mempunyai anak angkat, ya. Semua yang datang kepada Tuhan mesti melalui apa? Melalui iman, ya, bukan dengan perbuatan, bukan dengan pekerjaan. Nah, ini bermakna semua orang itu sama taraf. Semuanya boleh diselamatkan. Ya. Lalu kalau keselamatan adalah melalui iman, bagaimana pula dengan hukum Taurat itu? Masih perlukah hukum Taurat atau tak perlu sudah? Ya, perlukah kita ketepikan hukum Taurat itu? Jawabannya dalam ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Wow, saudara, ayat ini luar biasa. Nah, ayat ini sangat penting membuktikan Paulus tak pernah mengetepikan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat adalah sangat penting. Penting, memang penting, tetapi bukan untuk keselamatan. Namun begitu, keselamatan melalui iman tidak akan memansuhkan atau mengetepikan hukum Taurat. Amin. Sebaliknya, keselamatan melalui iman akan meneguhkannya lagi. Haleluya. Ya, bayangkan ya, kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada hukum Tuhan, kita tidak akan tahu ya bagaimana untuk hidup sebagai seorang anak Tuhan. Apa kode moral menurut standar Tuhan atau ya bagaimana untuk hidup menyenangkan Tuhan setiap hari. Contohnya ya, ada beberapa contoh yang saya mau bagi di sini. Tuhan berkata, ya kita haruslah jadi kudus seperti mana Allah adalah kudus. Tapi apakah itu kekudusan Allah? Bagaimana kita mau jadi orang kudus? Bagaimana kita mau hidup dalam kekudusan seperti mana yang dikehendaki Tuhan? Hukum-hukum Allah akan mengajar kita bagaimana kita harus hidup dalam kekudusan. Itulah sebabnya kita masih memerlukan hukum-hukum Allah. Ya, keselamatan melalui iman tidak akan memansuhkan hukum Taurat, tetapi meneguhkannya. Ya, karena sekarang kita didorong ya untuk menuruti perintah Tuhan. Ya, sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, satu contoh lagi. Tuhan berkata, kita harus mengasihi Tuhan dan saling mengasihi ya. Nah, itulah hukum yang terutama. Tapi apa itu kasih Tuhan yang menurut standar Tuhan? Dan bagaimana kita harus mengasihi seperti mana yang dikehendaki Tuhan? Apa bezanya kasih Tuhan dengan kasih duniawi? Ya, hukum-hukum Allah sekali lagi akan mengajar kita bagaimana kita harus hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Satu lagi contoh, Tuhan berkata kita harus hidup menurut roh. Apa maksudnya hidup dalam roh? Ya, sebab ini sangat berbeza dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dan dunia tidak mengajar ini. Tak pernah dunia mengajar ya hidup menurut roh. Tapi inilah yang dituntut Tuhan. Yaitu hidup dalam roh. Dan kita tidak akan menuruti nafsu daging. Nah, sekali lagi, hukum-hukum Allah akan mengajar kita bagaimana kita harus hidup dalam roh. Ya saudara, maka kita lihat di sini, kita masih memerlukan hukum-hukum Allah ya untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya saudara, pembenaran Allah kalau kita benar-benar faham ya tidak akan membuat Anda
lupakan hukum Allah atau benci hukum Allah. Malah ia membuat Anda mau melakukan hukum Allah lagi. Nah, kita akan berkata seperti penulis Mazmur dalam Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Wow, aku merenungkannya sepanjang hari. Luar biasa kan? Dalam Yohanes 14:15 Yesus berkata ini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dalam bab yang sama, dalam Injil Yohanes 14 ayat 21 dan 23, Yesus berkata lagi, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Dan selepas itu dua ayat yang selepas itu Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Ya saudara, kalau kita benar-benar telah selamat, kita mau melakukan perintah dan hukum Allah. Amin. Hukum Allah tidak akan membebankan kita. Maka keselamatan melalui iman tidak akan mengetepikan hukum Allah. Ya, sebaliknya kita mau melakukannya. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, saudara, mengasihi Tuhan dan kita akan melakukan hukum Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Nama yang termulia, nama yang terindah. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang dapat memberi kami kebenaran-kebenaran yang memerdekakan. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur karena firman-Mu memberi kami keyakinan bahwa kami dapat diselamatkan hanya dengan iman yang percaya. Ya Bapak, kami tidak sempurna, kami lemah, kami banyak berdosa, kami tak berdaya, kami selalu gagal. Tapi Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dapat menyelamatkan kami dari lembah kekelaman, dari jurang yang paling dalam. Haleluya, terima kasih Bapa. Engkau dapat menyucikan kami, mengkuduskan kami, sehingga melayakkan kami untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu tanpa noda, tanpa cacat. Engkau Tuhan telah menyempurnakan kami dengan hanya satu korban saja. Terima kasih Bapa. Kami dapat menerima, kami dapat memiliki perbenaran Kristus. Semuanya ini adalah karena kasih karunia-Mu, kekayaan rahmat-Mu, kebaikan-Mu yang telah menuntun kami kepada pertobatan. Ya Tuhan, kami berdoa, Engkau akan lakukan hal yang sama. Kasih-Mu akan menyentuh lebih ramai jiwa. Dan berita kebenaran tentang keselamatan-Mu akan dapat terpancar lagi ke dunia kegelapan, agar ia dapat memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Berikan kami Tuhan hati kerinduan yang lebih dalam lagi untuk mencintai Engkau ya Bapa, sehingga kami ada sukacita melayan dan melakukan kehendak-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Puji Tuhan. Ya saudara, lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi mengasihi Tuhan ya. Jadilah ini kerinduan hati kita ya, sehinggalah kasih Tuhan menyentuh hati kita dan kita disegarkan dan diperbaharui semula. Amin. Ya, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.